Kalau kita ada niat yang lebih, saudara, menyadari kehidupan kita niat benar-benar seperti kita bertindak untuk usaha pekerjaan kita, saudara. Ada niat yang lebih yang kau tindaki, ada buah yang kita akan nikmati. Salam sahabat penuntut yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Roland. Saya percaya saudara, hari ini adalah hari yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Amin. Percaya saudara, bahwa hari ini adalah hari keberuntungan buat kita. Hari berkatnya Tuhan. Hari-hari yang akan membuat kita lebih lagi bersemangat, bergairah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan karena kebaikan dan anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya Roh Kudus. Hari ini adalah hari yang Tuhan sediakan buat kami untuk kami nikmati lebih lagi. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Kau Bapa. Kami percaya firman Kau memimpin hidup kami untuk kami lebih lagi dalam Kau Bapa. Kami percaya Roh Kudus, Engkau sungguh baik dan rahmat baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan alasan kita berat untuk beribadah. Amin. Dengan tema alasan kita berat untuk beribadah. Wah, berat untuk beribadah seringkali kita lakukan saudara. Berat untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Berat untuk kita datang beribadah ke gereja. Berat untuk kita datang dalam persekutuan-persekutuan kita kepada Kristus. Berat untuk kita menghadirkan lebih lagi Kristus dalam kehidupan kita. Rasanya sesuatu yang tidak nyaman saudara. Tapi pagi hari ini saudara percayalah, dengan firman yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara akan membuat kita semakin bersemangat untuk kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena dengan ibadah kita kepada Tuhan akan menghasilkan buah-buah yang supranatural, yang lebih dari kita pikirkan, yang tidak pernah kita harapkan. Itu yang Tuhan sediakan. Amin saudara. Kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan saudara. Apa yang membuat orang berat untuk kita beribadah? Ada 3 poin yang kita pelajari pada pagi hari ini saudara. Yang pertama adalah dosa, yang membuat kita malas, yang membuat kita tuh jenuh untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Itu adalah yang pertama adalah dosa. Kita buka firman Tuhan saudara yang terambil dalam Yesaya 59. Yesaya 59 ayat yang kedua. Saya bacakan buat saudara. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia membunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ialah segala dosamu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita merasa bersalah, berdosa karena apa yang sudah kita tindaki dalam kehidupan kita, ya sehingga kita malas, ya sehingga kita undur untuk datang dalam hadirat Tuhan. Memang benar saudara, untuk kita hidup dalam perkenanan Tuhan dibutuhkan yang namanya kekudusan. Sebab Bapa kita adalah kudus. Bapa kita ini kudus, yang sehingga untuk kita datang dalam hadiratnya, untuk kita bersekutu dengan Tuhan dibutuhkan kekudusan. Tetapi tolak ukur kekudusan itu yang hanya dimiliki oleh Kristus. Bagian kita adalah melakukan bagian kita. Melakukan apa yang Tuhan inginkan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah merasa berdosa, merasa hidup kita nggak layak, lalu kita jauh, lalu kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, kehidupan kita semakin jauh saudara. Ya, kehidupan kita semakin undur di hadapan Tuhan. Tetapi di saat engkau merasa hidupmu tidak berharga, merasa hidupmu ini kotor, hidupmu berdosa, tetapi di saat itu engkau melakukan menindaki, bertindak, melakukan untuk kau lebih lagi datang dalam hadirat Tuhan, saya percaya saudara, ada kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dosa adalah pemisah antara hidup kita dengan Tuhan, yang sehingga ibadah kita ada penghalang, ada tembok penghalang untuk kita dalam hadiratnya. Ayo saudara, kita belajar untuk memisahkan hidup kita dengan dosa.
untuk kita memisahkan hidup kita dari penghalang-penghalang untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Poin yang pertama adalah dosa. Yang kedua adalah ketulusan, keikhlasan kita kepada Tuhan. Kadangkala saudara, ketulusan keikhlasan ini seringkali membuat kita ini ogah-ogahan, ya. Ada sesuatu penghalang yang kuat yang sehingga kita ini untuk datang dalam hadirat Tuhan itu sekedarnya saja, asal-asalan. Amin. Tidak lebih. Ada suatu hal benar-benar penghalang yang membuat kita ini tidak bersemangat, saudara. Bahkan firman Tuhan katakan, ayo kita mau sungguh-sungguh berusaha, mari kita berusaha sungguh-sungguh. Ya, bagaimana kita dapat melihat karya Tuhan yang lebih sempurna kalau kita hanya sekedarnya saja? Makanya itu dibutuhkan keikhlasan, saudara. Kadangkala kita ini tidak ikhlas, ya. Kita datang dalam hadirat Tuhan cuman karena kita takut. Kita datang dalam hadirat Tuhan cuman karena ada sesuatu problem masalah dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu keikhlasan yang lebih di saat kita datang dalam hadirat Tuhan. Makanya itu saudara, kalau kita baca dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Amin. Dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dikatakan saudara, hati yang tulus ikhlas. Amin. Kalau kita benar-benar hidup dalam perkenanan Tuhan, saudara, nyatakan ada keikhlasan dalam kehidupanmu untuk kau lebih lagi datang dalam hadiratnya, saudara. Yang sehingga tidak ada pemisah, tidak ada tembok-tembok untuk kau datang dalam hadiratnya. Amin saudara. Apa sih yang membuat engkau berat untuk datang dalam hadirat Tuhan? Salah satunya adalah keikhlasanmu, saudara. Ayo, sadari diri kita, saudara. Siapa saya? Sadari diri kita. Siapa saya? Supaya apa, saudara? Ada keikhlasan, ada ketulusan hati kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Ada hal yang kita berikan, bukan sekedarnya saja, tapi sungguh-sungguh ada keikhlasan, ketulusan, kemurnian hati untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Yang pertama adalah dosa, yang kedua adalah ketulusan, yang ketiga adalah niat, saudara. Memang niat ini kunci utama, saudara, ya, untuk kita menindaki segala sesuatu. Kalau nggak ada niat, waduh, rasanya tuh luar biasa. Malesnya tuh luar biasa. Wah, apalagi seperti saya ya, saudara, ya, badan yang gemuk gini, ya, badan yang gemuk gini, mau bergerak aja malas, ya, karena niat. Kalau kita ada niat yang lebih, saudara, menyadari kehidupan kita niat benar-benar seperti kita bertindak untuk usaha pekerjaan kita, saudara. Ada niat yang lebih yang kau tindaki, ada buah yang kita akan nikmati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, niat ini memang benar-benar dibutuhkan bagi kita, saudara. Ya, kalau tidak ada niat untuk kita bertindak, kau nggak akan menikmati, saudara. Makanya itu dibutuhkan niat lebih untuk kau datang dalam hadirat Tuhan. Kalau kita baca, saudara, dalam 1 Tawari ayat yang ke-28, ayat yang ke-9, pasal 28 ayat ke-9 dikatakan, kenal Allahmu, Allahnya ayahmu, dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Amin, saudara. Kalau engkau nggak ada niat, saudara, untuk datang dalam hadirat Tuhan,
jangan sampai engkau terbuang. Ya, jangan sampai engkau tersisihkan, saudara. Amin. Saya pernah punya pengalaman terbuang, saudara. Karena saya sudah gak ada niat untuk datang dalam hadirat Tuhan. Saya hanya berpikir dengan pikiran saya, ya. Saya berpikir dengan pikiran saya. Saya hanya menggunakan perasaan saya, ya, dengan menggunakan dunia saya, ya, yang sehingga semuanya hancur dengan kehidupan yang saya miliki, saudara. Tetapi satu hal, di saat saya kembali, Tuhan kita itu baik, saudara. Yesus mengundang saya untuk saya lebih lagi datang dalam hadiratnya. Di saat saya beribadah, ada kesungguhan. Tidak ada tembok-tembok yang memisahkan hidup saya dengan dunia. Ya, tidak ada pemisah antara hidup saya dengan Tuhan. Wow, luar biasa, saudara. Ada hadirat Tuhan dalam kehidupan saya. Ada urapan yang baru yang Tuhan berikan. Ada kenikmatan yang berbeda. Maka itu, saudara, dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita baca dalam Yeremia 5 ayat yang ke-28. Ayat yang ke-25 dikatakan, kesalahanmu menghalangi semua ini. Amin. Dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jangan ada penghalang, saudara. Amin. Kesalahan kehidupan kita, ya, karena dosa, karena tidak ada ketulusan atas kehidupan kita, tidak ada niat yang lebih yang kita tindaki untuk Kristus, untuk kau datang dalam hadiratnya, untuk kau beribadah kepadanya. Jangan sampai poin-poin ini, saudara, ada dalam kehidupan kita. Kalau engkau sudah mulai undur daripada Tuhan, ayo kita sadari siapa saya, siapa kita, yang sehingga kita harus lebih, saudara. Ada niat, ada ketulusan, dan membebaskan hidup kita dari dosa. Amin, saudaraku. Ayo, pagi hari ini, saudara, kita mau bersemangat lebih lagi. Amin. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini. Ya, kesalahan kita menghalangi semuanya ini. Dan dosa menghambat yang baik daripada kita. Menghambat. Jangan sampai kita itu dihambat, saudara. Jangan sampai hidup kita menghambat Kristus untuk lebih lagi hidup dalam kehidupan kita. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita, saudara. Jangan sampai Tuhan undur dari kehidupan kita. Kalau semua ini undur, saudara, kalau Tuhan undur dalam kehidupan kita, hampalah kehidupan ini. Siapa kita? Ya, tidak berguna, tidak berarti, saudara. Tetapi ayo, kita mau lebih lagi, saudara. Ayat yang terakhir, saudara. Kita ambil dalam Roma 12 ayat yang pertama. Ya. Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Amin. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin, saudaraku. Ayo, pada pagi hari ini, saudara, dengan kemurahan Allah, ya, Tuhan menasihatkan kita, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan ada pemisah dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Ya, yang sehingga engkau berat untuk datang dalam hadiratnya. Engkau berat untuk beribadah. Ya, putuskan dosa atas kehidupan kita. Amin. Tidak ada ketulusan. Biarlah engkau murni hatimu. Ada keikhlasan untuk datang dari Tuhan. Ya, niat yang sungguh-sungguh agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Saya percaya pada pagi hari ini, saudara, dengan niat yang sungguh-sungguh kita kepada Tuhan, akan membuahkan hasil yang sempurna untuk kehidupan kita, untuk kehidupan keluarga kita, bahkan untuk negara kita yang kita cintai. Mari kita berdoa, saudara. Mengucap syukur Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa,
dengan firman yang sudah Engkau berikan untuk kita lebih lagi beribadah dengan ketulusan hati kita, saudara. Kita percaya Bapa, ada suatu hal yang besar yang Kau nyatakan. Hidup kita lebih berarti, hidup kita lebih berdampak, hidup kita lebih lagi menjadi hal yang sempurna di mata Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas firman Kau Bapa. Sempurnakan hati kami Bapa. Kami percaya kuasa Engkau nyata, mujizat-Mu nyata Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap umat-umat Engkau Bapa yang saat ini mengalami sakit penyakit. Kami percaya di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan mereka Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umat-umat Kau Bapa yang saat ini mengalami proses kehidupan, kami percaya Bapa, Tuhan campur tangan. Bahkan pemulihan, kuasa, otoritas, mujizat Tuhan tetap Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah engkau beribadah, karena ibadahmu yang sejati menghasilkan buah-buah yang sempurna. Tuhan Yesus berkati. Salam dari saya, Roland Gedut yang berbahagia. Amin.